student. Morning. How are you today? Thank you. Very well, thanks. Okay, before we start our lesson, please the leader of the class with us to pray together. Silakan pemimpin kelasnya dipimpin berdoa dulu. Attention please. Let's pray together. Praying to you. Finish. Okay, before we start, I want to check your attendance first. Siapa yang tidak hadir? Dua absen today. Banyak, Pak. Dua. Oh, Jidat mana Jidat? Terakhir. Jidat. Nabila. Tinggi. Kita masih masuk ke yang kemarin ya. Jadi kemarin kan kita pelajari tentang apa? Ya, vacation letter ya. Seperti yang saya janjikan kemarin, kita continue to the next chapter, which is news item. News item ya. Nah di sini nanti kita akan pelajari tentang bahasa Inggris tentang news item lagi. Nah sekarang sebelum kita masuk ke news item ada beberapa kata ini ya, caption ya, dari Ludwig Wittgenstein. Artinya apa ini? Terbatasnya bahasa berarti terbatasnya dunia. Tuh, maksudnya apa? Jika kalian hanya tahu bahasa tertentu saja, maka kalian membatasi dunia kalian sendiri. Andaikan kalian bisa tahu bahasa Spanyol, maka kalian akan bisa belajar ke Spanyol juga. Korea mungkin, ada yang suka Korea, pengen belajar bahasa Korea, maka kalian tidak membatasi dunia kalian di Indonesia saja, tapi sampai ke Korea juga. Jepang juga sama, Inggris juga sama. Nah, sedangkan Inggris ini juga termasuk salah satu dari bahasa yang banyak digunakan ya. Makanya sebagai kunci kalian pengen bisa mengeksplor ke luar negeri, salah satu kuncinya adalah menguasai bahasa Inggris. Oke, have you ever learned about this item? Pernah belajar this item? Pernah dengar this item? Pernah. What do you know about it? Apa yang kamu tahu tentang this item itu apa? Berita, ya segala apa aja berita. Oke. Nah, nanti tujuan kita adalah seperti ini. Nanti ada 4 tujuan. Jadi ya, saya tak bacakan ya. Nanti setelah pembelajaran ini, nanti tujuan diskusi kita melalui diskusi menggali informasi pesan ini dapat mengidentifikasi fungsi sosial. Jadi nanti kalian bisa melihat fungsi sosial dari teksnya itu apa, tujuannya apa, purpose-nya apa. Habis itu kalian bisa yang kedua menerapkan unsur kebahasaan. Jadi setiap bahasa, setiap teks itu ada unsur kebahasanya sendiri-sendiri. Ya kan ada banyak sekali teks toh, itu unsur kebahasaannya sendiri-sendiri. Nanti kita bisa menerapkan unsur kebahasaan di sini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan struktur. Ya, struktur tentang news item itu strukturnya apa saja. Kemudian yang keempat, bisa menganalisa fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks news item. Tujuannya itu untuk yang tingkat pengetahuan. Kalau tingkat keterampilannya ini bisa menuliskan kembali isi teks. Jadi nanti pemeriksaan saya kasih teks news item, kalian baca, kemudian kalian bisa menulis lagi. Terakhir, kalian bisa menceritakan kembali isi news item. Jadi setelah kalian menulis lagi, dipresentasikan ke ya itu tujuan kita nanti. Selanjutnya kita masuk ke sini. Ya ini contoh apa ini? Berita ya, koran ya. Kapan terakhir kalian beli koran? Enggak pernah beli. Kenapa koran itu sekarang sudah ketinggalan? Kenapa koran itu sekarang sudah ketinggalan zaman? Ya karena berita ini cetaknya lagi SUE ya kan. Kita dengarkan dulu. Well, the latest advisory has a few slight changes, Jake. Sustained winds are still at 120 miles per hour. It's still Category 3. The gusts, however, have increased somewhat to 150. So the storm is getting stronger. The pressure is still going. Contoh yang seperti kalian lihatnya di TV. Nah, ada beberapa pertanyaan nih. Nah, tadi berita gambar tadi sama video tadi contoh apa? Iya, contoh news item. Ya, contoh berita. Where do you always see the situation? Kalian lihatnya itu di mana? Yang kedua. Televisi, terus apa YouTube televisi Mas ya? Ya, internet YouTube. Tadi saya ambil dari YouTube terus sing cetak. Koran, selain koran.
Majalah. Kalian pernah tahu majalah? Beda majalah apa loh? Bedanya majalah sama koran. Majalah itu kayak mungkin loh Pak, kayak koran itu ya Nah, kemudian do you like watching, listening, reading the news? Kalian sok ngerungoknya berita nggak? Berita terbaru apa? Berita terbaru yang ada di Indonesia. Yang kemarin itu satu keluarga mati di kunci di dalam rumah 4 orang. Yang lihat sih baik. Gimana ya? Itu ada 4 orang toh, 4 orang itu mereka menutup pintu, mereka mati di satu tempat. Ya ini ya. What is viralis today ya? Viralis itu tadi yang paling terhangat itu yang terjadi yang miris itu. Satu keluarga ada bapak, ibu, anak sama paman. 4 orang itu. Nah, terus which one do you prefer, watching or reading? Kalian lebih suka nonton online atau dalam video? Ya, apalagi generasi sekarang ya, pakainya adalah di video. Pak kasih PP apa jenis gambar kerja, tapi sebelum itu silakan pelajari ini dulu ya. Kita pelajari use item. Pertama, kita akan mempelajari pengertian atau definition dari news item. Dalam bahasa Inggris, news berarti berita. Tentunya hal ini tidak asing buat kita. Beberapa ahli bahasa Inggris mendefinisikan news item sebagai berikut. News item is a text that informs the reader about newsworthy or important events of the day. News item text adalah suatu teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa atau kejadian sehari-hari yang penting atau layak untuk diberitakan. Nah itu tadi ya tentang news item ya. News item seperti kemarin sudah kita pelajari, ada beberapa fungsi-fungsi sosial, ada struktur dan ada unsur kebahasaan. Di sini ada contoh berita ya. Flood, landslide. Floodnya apa tuh? Banjir, landslide, landwind, tanah, slide itu geser. Ya, membunuh berapa? Nah, seperti ini adalah contoh sebuah berita news item. Nah, ketika kita lihat di sini tentang news itemnya, fungsinya adalah seperti ini. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, yang paling penting di sini adalah purpose-nya to inform readers about event of the day. Jadi berita itu harus up to date. Ya itu berarti sebuah berita itu harus up to date. Setelah itu juga yang kedua adalah newsworthy. Yang namanya newsworthy adalah newsworthy. Ya. Kemudian yang ketiga ada important. Nah strukturnya nih ada 3, 1, 2, dan 3. Nah sebelum kita masuk ke LPPC kita pakai jadi kelompok aja 4. Kursinya tak boleh sih mal. Guys, ke sini 1.
Church. Church itu gereja. Church. Toleransi dia TNI ini bangun di 6 gereja di 6 kloter gereja di Papua. Nanti bagi Maya. Saya banget sumpah. Indonesian military pilots with Catskill Towers in Papua. Lady Jaya, Papua's return of the infantry battalions, helped pilots with Catskill Towers. The commander of the Catskills, Colonel Boa, was assembled in Jakarta and had over. The Catskill Towers case position was held simultaneously in 6 locations in Leni district. The Boa means of calling people to come to the wars. Ya. Ada lagi yang ingin maju? Oke, kalau nggak ada, silakan diputar. Kursinya diputar. Ya, nggak apa-apa. Nanti diselesaikan tadi. Selesaikan kebutuhan saya ya. Habis ini istirahat dulu. Ya, pokoknya tadi ya, hari ini kita sudah membahas tentang news item. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kita sudah bahas tentang news item, sudah belajar tentang bagaimana kalian mengkotak-kotak atau meneliti, memilah-milah struktur dari news item sendiri. Kemudian dalam kalimat ekstra yang pertama, target saya suruh kalian untuk mencari circumstances, itu adalah inti dari beritanya. Nanti kalau kalian ditanya what is the news about, boleh ono circumstances-nya itu. Paham ya? Jadi carinya di paragraf pertama. Kemudian gimana deh? Dari yang kemarin maju juga ke 1, sekarang maju juga 1. Apa ada perasaan apa kalian? Deg-degan, masih deg-degan? Kemarin nih ya, kenapa? Oh, kalian takutnya bukan karena kamera? Bukan, tapi bacanya salah. Oh ya. Nanti tugas saya untuk membuat kalian tidak dapat dalam bahasa Inggris. Boleh. Ya, pokoknya terima kasih hari ini sudah mau maju, sudah mengerjakan. Nanti silakan dikumpulkan. Saya akan buat penyekoran dan skor penilaian pengetahuan saya ambil dari yang soal tadi. Keterampilannya adalah tulisan itu tadi. Jadi nanti bisa menjadi nilai kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih dalam news item, tapi nanti kita akan membuat sebuah project news item. Nanti kalian suruh buat video news item. Jadi seperti berita. Jadi yang satu jadi kamera, yang satu jadi video. Terima kasih ya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat untuk belajar. Thank you very much for attention. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua of this class, the team of this class, lead us to pray together. Okay, thank you very much for your attention. See you next time. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. You're welcome. Terima kasih ya.